Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Mitra Jaisi di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Jumat sorban umat, seputar obrolan umat kembali hadir ke hadapan media Mitra Jaisi sekalian yang dipancarkan langsung di radio 107.7 FM di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk bisa mengudara, untuk menyampaikan hal-hal yang sangat ini penting buat kita semua. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kemerdekaan hakiki, sehingga kita tahu betul apa itu kemerdekaan menurut pandangan kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang beriman, sehingga jelas betul bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang merdeka, baik kemerdekaan dalam diri kita hingga sampai kepada kemerdekaan dalam arti lebih luas, yaitu negara. Nah, maka mari sama-sama saya mengajak semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, terutama nikmat sehat jiwa raganya, dan terutama sehat keimanan kita, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang mengharuskan menyadari kita bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengaktifkan segala organ tubuh kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita berselawat dan bersalam kepada junjungan alam baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti, yang tentunya ini menjadi uswah dan qudwah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh aspek kehidupan kita. Aspek pribadi kita, keluarga kita, bermasyarakat hingga bernegara, bahkan hingga lebih luas daripada itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus menjadi panutan dalam kita menjalankan hidup dan kehidupan ini. Nah, Mitra Jaisi di mana saja antum berada, hari ini saat kita bicara kemerdekaan, saya sengaja mengundang narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Sarjito, karena beliau salah satu orang yang hidupnya merdeka menurut pandangan kami, karena setiap kami membutuhkan kesempatan waktunya untuk dakwah, untuk menyampaikan kepentingan Islam, kepentingan Allah kepada masyarakat, untuk mengajari kita semua, beliau selalu siap dan sedia, tidak dengan penuh alasan-alasan, langsung siap untuk kapanpun untuk bisa memenuhi. Dan ini merupakan bukti kemerdekaan dalam pandangan saya. Namun bagaimana dalam pandangan Islam dan realisasinya, dan bagaimana biar kita merdeka dalam hakiki yang sebenarnya. Karena ada orang merasa merdeka tapi merasa kayaknya belum merasa merdeka. Nah, bagaimana kemerdekaan itu? Mari kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal hadir di sorban umat sampai sekarang semakin lebih ceria gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin inilah gambaran orang yang merdeka. Oh, masya Allah. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ya, waktu kita nggak banyak ya, karena juga hari Jumat jam 11 kita udah harus selesai, karena memang kita untuk mempersiapkan sholat Jumat di masjid-masjid terdekat untuk kita. Dan untuk itu langsung saja kita persilakan Al-Mukarram Ustadz Sarjito untuk menyampaikan obrolan kita pada hari ini tentang kemerdekaan hakiki dalam pandangan Islam. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanjuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahul karim. Alhamdulillah, mitra JIC di mana saja berada, semoga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi kesabaran, ketabahan dan keberkahan sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita tidak keluar dari makna ibadah yang taqabbalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pada hari ini kita bertemu dan berjumpa kembali di program Sorban Umat seputar obrolan umat yang mengetengahkan tadi berjudul temanya apa? Kemerdekaan yang hakiki. Ya. Masih di bulan Agustus ya. Yeah. Bulan yang bagi bangsa Indonesia ini sangat identik dengan tema-tema kemerdekaan. Sangat identik dengan jargon-jargon kemerdekaan. Nah, untuk itu barangkali perlu kita bahas, kita kupas tentang apa sebenarnya makna kemerdekaan. Karena setiap orang tentunya punya makna kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan bagi individu, kemerdekaan bagi masyarakat, kemerdekaan bagi bangsa dan negara. Nah, sebelumnya kita kupas dulu terlebih dahulu kekeliruan-kekeliruan yang ada di tengah masyarakat tentang memaknai apa itu kemerdekaan. Kemerdekaan biasanya hanya dimaknai sebagai kebebasan untuk menentukan pilihan hidup sendiri. Nah, kebebasan menentukan pilihan hidup sendiri ini kesalahannya adalah dalam konteks sesuai dengan keinginan pribadi masing-masing. Jadi hanya dimaknai sebatas kebebasan menentukan pilihan hidup sendiri. Kekeliruan yang selanjutnya adalah bahwa kemerdekaan ini dimaknai telah terbebas dari penjajahan asing, telah terbebas dari intervensi militer asing. Ya, pandangan ini mungkin tidak mutlak salah ya, tetapi jika hanya patokannya itu, jika kriterianya hanya seperti tadi, maka bisa saja penjajah asing dengan militernya pergi dari tanah air, tetapi agenda penjajahannya tetap berjalan dan berlangsung di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Nah, maka ini kekeliruan yang kedua. Kemudian kekeliruan yang ketiga atau selanjutnya adalah bahwa kemerdekaan itu ketika kita sudah mampu dan bisa membacakan teks kemerdekaan. Ya, tentu tidak salah. Ini juga sebagai sebuah pertanda ya, bagi kemerdekaan suatu bangsa dan negara, pastinya juga salah satunya ditandai dengan pembacaan teks kemerdekaan. Nah, tetapi jika hanya itu, sementara bangsa dan negaranya belum terbebas dari kemerdekaan yang hakiki atau belum menemui makna kemerdekaan yang hakiki, maka pembacaan teks proklamasi ini hanya sebatas seremonial, yang kemudian secara berulang-ulang dibaca ya setiap periode tertentu atau setiap tahun. Nah, kemudian kekeliruan yang terjadi di masyarakat yang berikutnya adalah merdeka hanya dimaknai ketika sudah diakui oleh bangsa-bangsa dan negara-negara lain di dunia bahwa suatu negara itu sudah merdeka. Nah, jadi perlu diingat ya bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga di sana disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sana adalah kemerdekaan hak segala bangsa. Jadi merupakan hak. Adapun diakui atau tidak diakui oleh bangsa atau negara lain itu tidak merupakan kewajiban. Berarti kan demikian pemaknaannya. Karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu penjajahan harus dihapus dari muka bumi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Nah itu tentang kekeliruan. Nah, kemudian kita coba lihat bagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia mengupas tentang kemerdekaan. Apa makna merdeka? Ya, yang pertama, merdeka ini diartikan sebagai tidak terkena atau terlepas dari segala tuntutan. Yang kedua, merdeka dimaknai sebagai bebas dalam arti kata tidak terjajah, ya, tidak terkungkung oleh suatu bangsa atau lembaga yang lain. Kemudian merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan juga sebagai berdiri sendiri. Jadi karena mereka sudah bisa berdiri sendiri. Kemudian makna yang selanjutnya, merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dia bisa menjalankan, ya, melaksanakan keinginan dan tujuan hidupnya, seperti itu. Itu dari pandangan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita selaku hamba Allah, selaku mukmin dan muslim, pastinya segala sesuatu kita harus merujuk kepada nilai-nilai Al-Quran, kepada wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang apapun dalam seluruh aspek kehidupan kita harus kita merujuk kepada Al-Quran. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan pemaknaan terhadap kebebasan manusia atau terhadap kemerdekaan itu sendiri. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa di dalam surat An-Nahl ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Jadi sesungguhnya Allah telah mengutus seorang rasul bagi tiap-tiap manusia, tiap-tiap umat. Anibudullaha wajtanibut, untuk menyembah Allah saja. Faminhum man hadallah, dan di antara mereka ada yang diberi petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang sudah tetap kesesatan. Fasiru fil ard. Allah memerintahkan kepada kita untuk berjalan di muka bumi. Dalam arti kata untuk melihat, mengamati, meneliti. Fasiru fil ardi fanjuru kaifa kana ibatul mukadzibin. Bagaimana kesudahan orang-orang yang telah melakukan pendustaan terhadap nilai-nilai kebenaran. Jadi Islam memandang bahwa kemerdekaan ini tidak hanya dari satu aspek saja, tidak hanya dari satu segi kehidupan saja, melainkan seluruh aspek. Nah, apa yang dimaksud dengan aspek? Ya, ketika kita bicara aspek kehidupan, dari dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang, aspek kehidupan itu tidak pernah berubah. Yakni tentang Hipoleksosbud. Ya. Cuman yang jadi masalah, apakah Hipoleksosbudnya ini berlandaskan dengan nilai-nilai tauhid atau berlandaskan dengan nilai-nilai kesyirikan, seperti itu. Nah, disitulah perbedaannya. Jadi ketika umat Islam mampu memaknai kemerdekaan yang hakiki, maka kemerdekaan yang hakiki ini akan berdampak kepada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti itu. Jadi tidak hanya dari satu aspek saja, tidak hanya dari satu segi saja, seperti itu. Kemudian dalam Islam, kemerdekaan seseorang itu ketika dia sudah mampu melepaskan seluruh ikatan-ikatan dunia, hanya menuju kepada ikatan Allah semata. Nah, inilah yang disebut dengan manusia berakidah, atau dengan kata lain manusia berakidah tauhid, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan akidah? Maka akidah ini secara bahasa kan akoda, yakidu, akidatan, akidatan. Jadi maknanya adalah ikatan, keterikatan atau belenggu. Nah, keterikatan kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan fungsi dari akidah tauhid adalah dia membatasi dan mengarahkan. Kalau begitu nggak merdeka juga dong kita dalam Islam, karena masih dibelenggu, diikat, dibatasi. Ya betul. Jadi tidak ada manusia sejatinya yang betul-betul bebas merdeka tanpa keterikatan. Sekalipun dia merasa tidak mau terikat, dia pasti terikat. Paling tidak terikat oleh pola pikirnya. Nah, sedangkan Islam
memberikan kebebasan dalam ruang yang dibatasi. Jadi kebebasan dalam ruang yang dibatasi itu artinya batasan ini penting dalam kehidupan kita. Segala sesuatu butuh batasan. Sebab ketika seseorang melanggar batas, berarti dia sudah melakukan sebuah kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan penyimpangan. Oleh karenanya Islam perlu membatasi itu. Oleh karenanya akidah tauhid fungsinya adalah memberi batasan dan mengarahkan. Jadi bukan hanya membatasi, mengikat dan membelenggu, tetapi mengarahkan. Mengarahkan kepada apa? Kepada siapa? Kepada ikatan tauhid, ya, kepada ikatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah baru kemerdekaan. Nah, kemudian kemerdekaan suatu bangsa ini adalah cermin dari kemerdekaan rakyat. Oleh karenanya suatu bangsa dan negara belum dan tidak akan sampai pada kemerdekaan hakiki ketika rakyatnya belum memahami, memaknai kemerdekaan hakiki itu sendiri. Jadi karena rakyatnya sudah memahami dan memaknai kemerdekaan hakiki dan mampu melaksanakan kehidupan yang merdeka secara hakiki, maka akan berdampak kepada suatu bangsa dan negara itu sendiri. Jadi bangsa yang merdeka itu sebenarnya cerminan dari kemerdekaan hakiki rakyat. Karena setiap masyarakat yang merdeka akan membangun sebuah kehidupan yang merdeka, juga pasti akan membangun sebuah tatanan kehidupan yang merdeka, dan akan juga membangun hukum-hukum yang merdeka. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Nah, kemudian apa sebenarnya kemerdekaan yang hakiki? Ya, kalau kita merujuk kepada sejarah, ketika sahabat Nabi diutus kepada kerajaan Persia, yang ketika itu langsung dihadapi oleh panglima pimpinan perang Persia, yakni Rustum. Nah, seorang panglima pimpinan Persia yang ketika itu menghadapi rombongan kaum muslimin utusan dari Rasulullah SAW mengatakan dengan kongah bahwa kalian meninggalkan negeri kalian yang kering, tandus, dan miskin, kemudian berperang hanya untuk mencari makan sesuap nasi dan seteguk minuman. Begitu kan tujuan kalian? Jadi seolah-olah ekspansi kaum muslimin ke berbagai negeri itu dalam rangka berperang mencari makanan dan minuman. Begitu tuduhan Rustum, panglima perang negeri Persia ketika. Kemudian dijawab dengan tegas oleh utusan Rasulullah bahwa kami diutus ke dunia ini dengan membawa misi suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa misi suci? Yakni misi risalah Islam. Kami diutus oleh Allah untuk membawa misi suci kepada manusia, untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu jadi makna kemerdekaan yang hakiki seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar terbebas dari penjajahan asing, bukan hanya sekedar kebebasan memilih tujuan hidup sendiri, bukan hanya sekedar mampu membacakan teks kemerdekaan, juga bukan hanya sekedar diakui, tetapi kemerdekaan yang hakiki adalah ketika mampu melepaskan dari seluruh belenggu-belenggu ikatan manusia, sesama manusia, atau mampu melepaskan penghambaan manusia terhadap manusia yang lain, kemudian hanya mengikatkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemerdekaan. Sehingga kemerdekaan yang hakiki adalah seluruh potensi kehidupan kita, dari potensi lahiriah, batiniah, potensi akal, berpikir, dan seluruhnya itu ditujukan hanya dalam rangka penyempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana cara-cara menuju kemerdekaannya, atau langkah-langkah menuju kemerdekaannya? Nah, Al-Quran memberikan petunjuk sebenarnya untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Yang pertama, Al-Quran turun dengan surat yang pertama di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yakni surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal min alaq. Nah,
di ayat 1 sampai 5 ini merupakan ayat pertama yang turun. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sehingga di sana dari ayat tersebut bisa kita petik yakni perintah Iqra, membaca. Sehingga Al-Qur'an sejak pertama kali turun telah memberikan konsep bagi manusia untuk melakukan qiraat. Apa itu qiraat? Ya secara letterlek, secara bahasa mungkin maknanya adalah membaca. Tapi apa sesungguhnya yang dibaca? Ya, yang dibaca maksudnya adalah fenomena kehidupan, fenomena sosial, ya, fenomena dunia, fenomena akhirat, fenomena diri, dan fenomena siapa yang menciptakan diri kita. Nah, sehingga yang dimaksud Iqra di sini adalah membaca, memperhatikan, mengamati, menganalisa. Tapi semua itu harus dilandasi dengan ismi robi. Seluruh aktivitas qiraat tadi harus kita landasi dengan ismi robi. Sehingga ayat ini melahirkan suatu konsep qiraat yang didasari oleh kegiatan 3T. Yang pertama adalah tandurun, yakni bermakna melihat, mengamati, mendalami. Kemudian setelah itu diiringi dengan tafakur. Ya, kita diberikan akal, pikiran untuk berpikir. Tetapi melihat dan berpikir ini akan menjadi liar manakala tidak dilandasi dengan tadabbur. Nah, maka tadabbur ini alatnya adalah Al-Qur'an. Sehingga melihat, berpikir, akal kita, jiwa kita dipandu dengan cara bertadabbur dengan Al-Qur'an. Sehingga menjadi benar kesimpulannya. Makanya orang-orang yang bertandurun, bertafakur, kemudian bertadabbur, ya mereka akan menimbulkan satu kesadaran bahwa seluruh alam semesta ini adalah milik Allah. Seperti itu. Ya. Baik. Ya. Mitra Jesi, sebelum dilanjutkan, kita sudah dengar langsung bahwa kemerdekaan hakiki itu pada hakikatnya hanya terikat kepada Allah. Betul, seperti itu ya. Jadi kalau ada orang merasa mau bebas, pada hakikatnya justru nggak ada orang yang bebas. Tidak mungkin, tidak bisa. Karena setiap orang memiliki ikatan tadi, memiliki akidah tadi. Ya. Itu, dan Ustadz tadi juga sudah menjelaskan kemerdekaan bahkan dalam bentuk negara. Ya. Yang diperingati di negeri kita ini di bulan Agustus. Ya. Yang hebat nih Ustaz, saat Agustus itu diadain lomba Ustaz. Sebagai bentuk kesemangatnya atau kemeriahannya, atau ya mungkin juga merupakan bentuk mengingat kembali bagaimana perjuangan. Nah, ingin saya tanyakan gimana sikap kita terhadap mereka yang sudah memperjuangkan negeri ini. Yang saya tahu, kalau saya nonton film tentang kemerdekaan Ustaz, setiap para pejuang-pejuang kemerdekaan itu difilmkan kalau ketemu Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, luar biasa semangat. Mungkin ini juga bagian daripada jihad fisabilillah, jihad di mana perang itu Ustaz. Nah, sehingga bagaimana sikap kita terhadap para pendahulu kita yang begitu memperjuangkan negeri ini, mengusir penjajahan. Nah, terutama sikap kita nih. Kita harus bagaimana ya? Iya. Ya, betul. Yang pertama harus dipahami bahwa hanya Islam satu-satunya mengajarkan tentang prinsip kemerdekaan. Kenapa? Karena kemerdekaan ini adalah intinya kehidupan. Sebab kalau kemerdekaan itu lepas dari kehidupan kita, maka pada hakikatnya lepas pula nilai-nilai kehidupan kita. Jadi kemerdekaan dalam Islam itu merupakan inti dari kehidupan. Intinya inti ya. Betul. Jadi begini, kalau kita bicara inti ibarat buah. Buah itu ada kulit, ada biji. Nah, intinya itu yang mana? Intinya itu dagingnya di dalam buah itu. Nah,
bagaimana apakah bangsa Indonesia dan rakyatnya sudah merasakan inti nikmat kemerdekaan atau hanya sekedar merasakan nikmat lahiriah semata? Atau jangan-jangan nikmat lahiriah semata pun belum. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Kan seperti itu. Nah, jadi kemerdekaan ini adalah inti dari kehidupan. Oleh karenanya Islam satu-satunya agama yang mengajarkan tentang konsep kemerdekaan. Nah, kemudian bagaimana sikap kita terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia? Nah, sikap kita dalam melihat kemerdekaan bangsa Indonesia ini, yang pertama kita harus kembali kepada sejarah bahwa yang memerdekakan bangsa dan negara Indonesia ini adalah umat Islam. Seperti tadi Pak Hasan sampaikan bahwa dimanapun dalam setiap kesempatan dalam perjuangan itu selalu didengungkan kalimat takbir. Ini menandakan bahwa kemerdekaan itu datang dari spirit Islam. Kemerdekaan itu datangnya dari spirit tauhid. Kemerdekaan itu datang dari dorongan fitrah manusia. Jadi bukan persoalan karena ini dijajah atau karena diperangi. Ya mungkin itu hanya bagian ya dari pencetus semangat kemerdekaan. Tetapi bahwa tanpa itu pun manusia, umat Islam sudah harus memperjuangkan kemerdekaan. Dengan kata lain bahwa perjuangan kemerdekaan ini bukan tentang mengusir penjajah, bukan tentang mengusir militer asing, tetapi tentang itu tadi, memperjuangkan intinya dari inti kehidupan itu kemerdekaan. Bahwa kemudian ada penjajahan kemerdekaan menjadi terhambat, ya. Bahwa kemudian ada militer asing, kemerdekaan kita jadi terganggu, betul. Sehingga itu bagian dari yang harus disingkirkan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, tidak selesai di situ. Sehingga kita umat Islam tidak hanya sekedar bangga dengan sebuah perayaan seremonial kemerdekaan, tetapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan nilai-nilai inti dari kehidupan itu tadi, sehingga kemerdekaan betul-betul bermakna bagi kita, bukan hanya dirasakan sebagai nikmat lahiriah semata, tetapi nikmat batiniah juga yang harus kita implementasikan dalam seluruh aspek kehidupan kita di dunia dan di dalam bangsa dan bernegara ini. Itu intinya. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana sikap kita, ya kita harus tetap terus menghidupkan spirit kemerdekaan dalam diri kita. Ya, apalagi kalau kita lihat seremonial perayaan-perayaan dari tahun ke tahun, dari tahun 1 kemerdekaan sampai tahun 76 kemerdekaan, perayaannya kan tidak pernah berubah, dari balap karung, makan kerupuk, panjat pinang. Ini kan menunjukkan gambaran bahwa bangsa Indonesia itu belum terbebas dari penderitaan, kemiskinan, kebodohan. Ditambah lagi sekarang dengan kelucuan, gitu. Jadi lucu sekali kita. Ya mungkin yang lain bisa menambahkan lagi lah, gitu, tentang bagaimana makna perayaan kemerdekaan. Dari setiap perayaan saja tidak menggambarkan bahwa itu adalah sebuah bangsa yang merdeka. Tapi bangsa yang masih terjajah. Apakah itu terjajah mentalitasnya atau terjajah dalam aspek lain, yaitu bisa, mari sama-sama kita lihat, kita buktikan seperti itu. Artinya begini, kemerdekaan suatu bangsa, suatu negara hendaknya itu menjadi jembatan emas untuk menuju kemerdekaan yang hakiki. Jadi kemerdekaan suatu bangsa, suatu negara itu tidak hanya berhenti di situ. Dia hanya sebagai pintu bagi terbukanya kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan selanjutnya, kemerdekaan yang terbebas dari segala belenggu ikatan duniawi, hanya menuju kepada ikatan Allah semata. Seperti itu, sebagaimana disampaikan oleh utusan Rasulullah kepada negara kerajaan Persia. Seperti itu. Ya, baik. Mitra Jaisi di mana saja antum berada. Jadi saat kita bicara hakikat kemerdekaan, rupanya dalam kemerdekaan suatu negara ini merupakan mengusir penjajahan, itu merupakan memang keharusan sebagai bentuk pembatasan kekuasaan wilayah negeri kita.
Dan itu bukan bentuk satu-satunya kemerdekaan yang makna sebenarnya. Ya, itu sebagai jembatan emas untuk menuju hakikat, hakiki kemudahan untuk semakin dekatnya kita kepada Allah. Nah, namun kadang-kadang ada gini Ustaz. Sekarang mah susah itu. Mendingan zaman perang aja udah ketahuan musuhnya. Atau apakah memang jiwa-jiwa seperti itu masih bentuk ketidakmerdekaan atau memang belum paham tentang merdeka itu sendiri? Ya ada banyak hal ya yang mempengaruhi kemudian seseorang melihat, memandang, kemudian menilai tentang enak zaman dulu, susah zaman sekarang. Ya bisa saja kalau kata mbah saya enakan zaman Belanda. Kenapa ya? Karena zaman Belanda masih muda. Beliau itu masih kuat gigi jagung bakar, jadi masih anak zaman Belanda. Kalau sekarang dia sudah tidak punya gigi, pasti nggak enak makan apapun kan begitu. Ya. Tapi itu hanya guyonan semata. Tapi memang betul juga kayaknya Ustaz. Oh gitu ya. Jangan maksudnya barangkali begitu. Kalau tadi dikatakan bahwa zaman peperangan, penjajahan jelas musuhnya. Enggak juga. Karena musuh yang sebenarnya justru yang tidak terlihat. Meskipun zaman Belanda, zaman Jepang, musuh yang sebenarnya lebih banyak dari yang wujudnya Belanda dan Jepang. Kalau yang nenteng-nenteng senjata sudah karuan itu musuh. Yang tidak menenteng senjata banyak yang padanya menjadi musuh. Coba bayangkan, penjajah bisa bercokol di negeri ini selama 3,5 abad dengan jumlah yang sangat sedikit, kecil. Itu karena bantuan siapa? Bantuan musuh-musuh yang tidak terlihat. Itulah yang oleh bangsa Indonesia ini disebut sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Mereka mendapat dukungan, sokongan, baik logistik ya, maupun dukungan moral yang lain. Itu karena didukung oleh musuh-musuh yang tidak terlihat oleh bangsa dan masyarakat Indonesia. Jadi kuatnya mereka, bertahan lamanya mereka itu karena juga didukung oleh musuh-musuh kita selaku bangsa pribumi ini yang juga dimusuhi oleh bangsanya sendiri, yang oleh bangsa Indonesia hari ini disebut atau dicap sebagai pengkhianat bangsa kita. Jangan salah. Nah apalagi itu dulu masih ada penjajah, masih ada pengkhianat. Apalagi sekarang sudah tidak ada penjajah nenteng-nenteng senjata, berarti pengkhianatnya makin banyak makin sedikit yang mengkhianati kemerdekaan. Saya belum bisa jawab. Nah, yang jelas nggak mungkin sedikit. Nah, berarti kalau nggak mungkin sedikit, banyak. Kalau banyak itu tidak sedikit. Gitulah. Ya, jadi saya kembali ke awal Ustaz. Jadi saat kita bicara kemerdekaan bangsa negeri, suatu bangsa dan negeri, dan khususnya negeri ini Indonesia, bagaimana kemerdekaan yang harus ada dalam diri masing-masing dulu, sehingga benar-benar saat kita ibadah itu khusyuk, nggak terpengaruh dengan hiruk pikuk dunia. Aduh mau sholat tahajud mikirin besok nanti harus kerja, akhirnya sholat tahajudnya sebatas niat, atau bangun aduh kayaknya, atau saat mau sholat duha karena nggak ada waktu untuk duha karena dia di perusahaan kerjaan gitu. Duhur pun sholat duha dibatasi. Kenapa? Karena memang di perusahaan dibatasi oleh waktu untuk sholat cuma sekian menit, makan sekian menit gitu. Sehingga tanpa disadari hidupnya ini dalam menjalani kehidupan hanya terikat dengan dunia perusahaan itu dan gimana, dan itu dia merasa merdeka gitu. Gitu ya. Iya. Baik, jadi ke diri kita. Jadi yang namanya kesempurnaan ibadah bukan berarti terlepas dari memikirkan dunia. Tidak begitu juga konsepnya. Yang kemudian akan melahirkan satu aktivitas yang menjauhi dunia, hanya menyendiri di sudut ruang atau di suatu tempat yang terbebas dari hiruk pikuk dunia, itu juga tidak benar. Jadi makna kesempurnaan ibadah adalah bagaimana ketika kita sudah terbebas dari fitnah dunia. Nah apa itu fitnah dunia? Segala sesuatu yang menghalangi kesempurnaan ibadah kita, itulah fitnah. Ya bisa juga berupa dunia. Dunia ini kan bentuknya macam-macam.
harta benda, keluarga, pekerjaan, ya, dan sistem kehidupan dunia ini bisa menjadi fitnah bagi kita. Sehingga orang yang sempurna ibadahnya bukan berarti dia menjauhi pekerjaan sebagai kewajiban dia mencari nafkah. Orang yang sempurna ibadahnya bukan kemudian menjauhi dunia sebagai bagian dari kewajiban dia memakmurkan bumi. Orang yang sempurna ibadahnya juga bukan berarti orang yang benci kepada dunia, tidak. Nah, di sini kita harus kenal dengan prinsip-prinsip ulama salaf. Barangkali ada yang kita kenal dengan prinsip warok. Warok itu bukan sebuah keterpaksaan karena tidak bisa melakukan yang lebih, tapi ketika mampu melakukan yang lebih, yang banyak, tapi tetap dalam pengendalian diri kita. Itulah warok, bersifat hati-hati, bersifat minimalis dalam dalam hal kecintaan kita kepada dunia. Bukan berarti harus ditinggalkan benci, tapi dunia ini bisa menjadi alat jembatan untuk kita meraih keberhasilan di akhirat. Jadi kita diberikan potensi untuk menjadikan dunia ini kita kapitalisasi sedemikian rupa sehingga seluruhnya ini tidak keluar dan di luar dari konteks ibadah itu sendiri. Semua harus begini, bekerja, ibadah, berumah tangga, berjuang, ibadah. Nah, gini Ustaz, saya jadi ingat dengan ada penjelasan orang beriman itu di dunia ini bagaikan penjara. Oh, iya. Sementara orang kafir itu dunia ini bagaikan surga. Jadi mereka bebas mau ngerjain apa aja gitu. Oh iya. Kalau muslim mau kemana, terutama ibu-ibu harus pakai jilbab, menutup aurat, keluar rumah. Tidak modis, tidak bebas justru. Ya. Nah, apalagi Islam untuk mengutamakan wanita itu di rumah aja. Atau banyak gitu Ustaz yang nanti sebagai contoh-contoh yang sepertinya ini menjadi alibi, menjadi alasan, sepertinya ternyata juga ada dalam hadis yang tadi saya sampaikan Ustaz. Apakah itu ada satu apa mau penjelasan? Ya tadi bahwa mukmin itu di dunia ini bagaikan penjara karena semuanya harus terbatas. Dia nggak bisa melakukan, udah waktunya duhur harus sholat dulu, nggak bisa di waktunya asar sholat dulu. Waktunya Ramadan siang nggak boleh karena memang Islam ada memberikan aturan sebagai bentuk keterpenjaraan buat Oh iya. Apakah itu makna keterpenjaraan yang sesungguhnya atau yang seperti apa? Iya. Jadi mukmin itu nggak merdeka jadinya Islam. Seolah-olah bertolak belakang dengan penjelasan tadi ya hadis tersebut. Baik. Jadi begini, bahwa yang dikatakan kaum muslimin itu hidup di dunia seperti terpenjara, karena hakikatnya seluruh manusia baik mukmin maupun itu kafir tetap sebetulnya selama masih di dunia itu tidak bebas. Sebebas-bebasnya manusia kalau masih di dunia itu masih merasa takut, cemas, kemudian masih merasa takut kehilangan, takut mati, takut miskin dan sebagainya. Itu bentuk ketidakmerdekaan sikap. Nah, yang dimaksud dengan umat Islam hidup di dunia seperti di penjara, artinya bahwa manusia itu memang tidak sebebas orang kafir yang tidak punya batasan, ya kan? Punya uang kita harus membelanjakannya fi sabilillah. Punya waktu harus kita manfaatkan dalam bentuk ibadah. Punya tenaga harus kita manfaatkan supaya bermanfaat untuk kebaikan Islam, kebaikan manusia. Punya ilmu harus kita manfaatkan untuk pembangunan, pemahaman, pendidikan Islam. Jadi seluruhnya ini seperti terbatasi. Padahal itu adalah hakikat orang yang merdeka. Artinya punya ilmu, ilmunya tidak diperbudak oleh materi. Punya tenaga, tenaganya tidak diperbudak oleh pekerjaan. Punya harta, hartanya juga tidak diperbudak oleh hawahu. Kan merdeka sebetulnya. Cuman digambarkan sebagai orang yang terpenjara itu artinya
orang Islam segala sesuatunya itu dibatasi oleh prinsip-prinsip aturan Syariat. Nah sehingga ketika hidupnya bersyariat, beraturan, itu sesungguhnya makna kemerdekaan. Kemerdekaan sesungguhnya karena sudah berhasil terlepas dari seluruh ikatan yang lain, sehingga hartanya tidak digunakan untuk kepentingan yang maksiat misalnya. Tenaganya juga tidak digunakan untuk kepentingan yang lago, maksiat. Kemudian kedudukannya misalnya atau kepintarannya juga tidak digunakan hanya untuk kepentingan duniawi. Jadi pada hakikatnya merdeka, meskipun disebut tidak merdeka, itu menggambarkan bahwa umat Islam balasan yang sempurna itu nanti di akhirat. Nah sementara orang-orang kafir yang dikatakan merdeka di dunia, ya kan, itu juga nanti sama-sama akan mendapat balasan. Nah untuk hal ini saya teringat dengan kisah seorang sahabat, sahabat yang kaya raya, mentereng, menggunakan naik unta yang bagus, sementara berhadapan dengan orang Yahudi yang miskin, susah, sengsara, menderita, compang-camping. Orang Yahudi itu menyebut begini, wahai yang ini, apa artinya perkataan Rasulullah tentang dunia ibarat penjara buat orang mukmin, sementara surga untuk orang kafir. Aku orang kafir susah, sengsara, menderita, kau sebut sebagai surga. Engkau hidup penuh dengan fasilitas bagus dan mewah disebut neraka. Bagaimana ini? Dijawab oleh sahabat Nabi yang cerdas itu. Betul sekali. Kemewahanku, kelezatanku, keindahanku di dunia ini tidak sebanding apa-apa kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga nanti. Sementara kesusahanmu, penderitaanmu, ya kesengsaraanmu di dunia ini tidak sebanding dengan kesusahan-kesengsaraanmu di neraka nanti. Begitu jawabannya. Jadi susahnya orang kafir itu nggak sebanding dengan susahnya di akhirat nanti. Hidup senangnya, mewahnya umat Islam di dunia tidak semewah nanti di surga. Itu jawaban cerdas seorang sahabat. Seperti itu. Jadi pada hakikatnya orang yang merdeka itu bukan cuma di dunia, dia untuk khusyuk, untuk selalu dekat kepada Allah, yang terikat kepada Allah dengan menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tidak menjalankan hal-hal yang sia-sia, sebagaimana saya tadi bilang lago, ya. Dan kenapa? Karena dia tahu pada hakikatnya kehidupan hakiki seorang mukmin itu, seorang muslim itu adalah nanti kehidupan di akhirat. Nah, tapi gimana Ustaz kaitan dengan yang doa sering kita panjatkan, sebuah sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi seakan-akan dunia dan akhirat itu seimbang. Sama rata. 50-50. Ya, gimana tuh? Oh iya. Doa itu ya. Iya. Yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi doa tentang kebaikan itu berujung pada akhirat. Nah, buktinya adalah diselamatkan dari bahaya api neraka. Jadi maksudnya begini. Memohon kehidupan yang baik di dunia itu bukan kebaikan dalam pengertian semuanya serba cukup fasilitas. Bukan dalam kebaikan berarti semuanya diberi kemudahan tentang pekerjaan, jabatan, harta, dunia dan sebagainya. Bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Tapi yang dimaksud kebaikan ini adalah ketika hidup kita mampu berjalan, bernaung sesuai dengan aturan syariat, itulah kebaikan. Nah, sehingga kebaikan di dunia yang di dalam koridor syariat ini, koridor kebaikan dalam risalah Islam ini akan berdampak kepada kebaikan di akhirat. Nah, sehingga kebaikan di akhirat itu wujudnya adalah dijauhkan dari api neraka. Seperti itu. Jadi bukan tentang 50-50 sehingga kita dalam berislam tidak usah seperti orang yang fanatik banget gitu. Ya kalau nggak fanatik banget berarti kan tidak fanatik. Kalau tidak fanatik
berarti tidak ada keberpihakan. Kalau tidak ada keberpihakan, berarti tidak ada kepedulian. Kalau tidak ada kepedulian, berarti tidak ada upaya. Kalau tidak ada upaya, ya berarti tidak ada hasil. Kalau tidak ada hasil, berarti nol. Kalau nol, berarti rugi. Ya, kalau ada orang bilang bahwa hidup ini pilihan, ya silakan saja memilih. Mau setengah-setengah, mau full, mau tidak sama sekali, atau mau semaunya, ya silakan. Tetapi bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya, ada dampaknya dari pilihan tersebut. Sama seperti Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, la ikra fid-din. Kenapa? Karena sudah jelas. Kota bayana rusdu minal ghoi itu sudah jelas. Sehingga kalian manusia yang diberi akal, diberi pikiran ini, silakan saja pilih. Mau pilih yang lurus, silakan. Mau pilih yang belok kanan, belok kiri, silakan. Tapi lurus ketemunya ini, belok ketemunya itu, ke kiri ketemunya yang demikian. Silakan, kalian sudah diberi akal pikiran, bisa menganalisis itu, bisa menilai itu. Silakan dipilih. Tapi ingat, di ujungnya itu ada konsekuensi dari pilihan manusia itu sendiri. Jadi yang dimaksud seimbang itu bukan berarti 50-50. Seimbang itu proporsional. Pada tempatnya. Dan Allah juga di dalam banyak ayat sering mengatakan bahwa akhirat itu lebih utama, lebih mulia. Walal akhirat itu khairul laka minal ula. Nah, sehingga orang yang diberi akal bisa menilai dong ayat ini, kalimat ini, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus diperhatikan, mana yang harus didahulukan, yaitu akhirat. Dan Rasul juga pernah mengatakan bahwa dunia ini ibarat setetes air laut yang kau celupkan dengan jarimu, sehingga yang menetes itulah dunia. Bandingkan dengan lautan, itu adalah ya surga. Sehingga senikmat-nikmatnya dunia ya hanya setetes itu yang diperebutkan oleh miliaran manusia, yang mana semuanya itu tidak kekal, tidak abadi, dan nanti semua itu akan menjadi penyesalan di akhirat. Jadi seimbang di sini proporsional. Manusia tidak boleh meninggalkan dunia, membenci dunia, hanya fokus ke akhirat, ya itu juga salah. Tetapi fokus dunia saja tidak mementingkan akhirat, itu juga tidak betul. Sehingga seimbang di sini proporsional. Jadikanlah dunia ini sebagai jembatan meraih kemenangan akhirat. Ladang, ya ladang. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 14 kan dikatakan di situ. Yu'ina linasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banin wal muqantari minal ars, ya. Zalikal mataul hayatid dunya wa Allahu innahu husnul ma'ab. Itulah nikmat-nikmat dunia, perhiasan-perhiasan dunia. Tapi ingat, zalikal mataul hayatid dunya, itulah wa Allahu innahu husnul ma'ab. Sehingga hanya di sisi Allah sajalah disempurnakan kenikmatan itu. Gitu. Ya, jadi jelas itu kemerdekaan dalam skop pribadi, Ustaz. Nah, bagaimana kemerdekaan dalam rumah tangga? Kemerdekaan dalam rumah tangga. Iya, karena ada juga saat dia waktu bujangan udah bebas. Pas berkeluarga karena teman-temannya udah pada nikah, kayaknya udah waktunya nikah juga, kan udah fitrah manusia juga. Nggak mungkin nongkrong sendirian, akhirnya teman-temannya nikah ikut nikah. Pas nikah, sepertinya terikat, terpasung dengan kondisi di rumah. Nah, jadi gimana nih Ustaz buat Indonesia yang sudah berkeluarga, terutama apalagi yang ingin berkeluarga nih? Jadi rumah tangga atau pernikahan itu juga bagian dari agenda umat Islam. Karena ini agenda umat Islam, maka sebenarnya pernikahan itu bukan hanya agenda individu. Oleh karenanya Allah telah memberikan petunjuk bagi laki-laki dan perempuan yang mau menikah, kan begitu. Jadi tentang pilihan misalnya, laki-laki dan perempuan sudah ada kriteria. Min memilih yang minat pilih yang kan begitu. Karena ini bukan hanya agenda pribadi, tapi agenda
umat Islam, agenda Islam. Kenapa? Karena Allah perintahkan itu kita untuk melaksanakan pernikahan. Perintah Allah. Nah, begitu juga Rasul kan memerintahkan. Nikahu sunati, paman rogiba an sunati pada saat ini bahkan dikatakan bukan golonganku kata Rasul. Orang yang tidak mau menikah. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu ada agenda umat Islam selanjutnya. Jadi dalam pernikahan ini ada agenda pribadi, agenda rumah tangga, agenda umat Islam. Nah, kita di dalam Al-Quran juga kita bisa baca bahwa rumah itu harus dijadikan kiblat. Waja'alu buyutakum kiblat. Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai kiblat. Kiblat apa? Kiblat pendidikan, kiblat kaderisasi, ya, kiblat penanaman nilai-nilai tauhid, kiblat penanaman nilai-nilai keberpihakan kita kepada Al-Haq, seperti itu. Nah, sehingga ketika seseorang sudah menikah, ya fokusnya memang kepada agenda-agenda tersebut. Jadi bukan lagi dipandang bahwa pernikahan ini menghambat kebebasan dia bergaul misalnya, atau pernikahan ini kemudian menjadikan dia terkungkung. Itu berarti sudah harus dibenahi dulu semangat tujuan daripada pernikahan. Karena pernikahan ini bukan hanya berangkat dari sekedar saya cinta dia mau, atau saya mau dia demen, atau dia demen saya pengen. Bukan. Ya itu bolehlah seperti itu, tetapi tidak boleh keluar dari agenda rumah tangga yang dibalut dalam tujuan rumah tangga, yaitu an akimudin liukima hududabro itu tadi, sehingga rumah tangga bisa dijadikan sebagai basis kaderisasi, sehingga sibuknya orang di dalam rumah baik suami maupun istri itu adalah dalam rangka melaksanakan fungsi, status, tugas dan kewajiban dia selaku ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ibu sebagai madrasatul ula, anak-anak sebagai generasi yang harus dibimbing, diarahkan, karena generasi anak-anak ini adalah amanah yang Allah titipkan pada kita. Jadi anak-anak itu bukan tentang bagaimana maunya kita, atau ada orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak. Saya mengajarkan demokrasi kepada anak-anak saya di keluarga. Saya bebaskan dia memilih. Sampai-sampai ada anaknya bebas memilih agama lain, ya, kepercayaan lain. Itu disebut sebagai demokrasi. Itu salah. Kebablasan. Iya, tidak boleh seperti itu. Tapi ada juga orang tua yang mendasarkan diri bahwa anak-anak itu berada dalam kekuasaan orang tuanya, sehingga anak harus A, harus B. Padahal A atau B itu ya tidak prinsip misalnya. Nah, prinsip itu apa? Kan begitu. Sama seperti Nabi Yakub yang mengajari kepada anak-anaknya ketika beliau sudah wafat, kan yang ditanyakan mata budu nami ba'di, apa yang akan kau sembah nak selepas aku mati? Bukan tentang apa yang ingin kau kerjakan, bisnis apa, usaha apa, kalau bapak sudah tidak ada, bukan. Tapi jawabannya apa? Nak budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhan bapak-bapak seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk dari pengkaderan yang berjalan, bentuk kaderisasi yang simultan, sehingga melahirkan jawaban seperti itu. Itu bukan jawaban singkat yang kebetulan, tapi merupakan jawaban lahir dari proses pendidikan pembinaan yang betul. Sehingga itu, jadi rumah tangga jangan hanya dibayangkan tentang keindahan, kenikmatan bersama dalam hidup di rumah tangga bersama pasangan, ya. Tapi rumah tangga itu adalah wujud bentuk dari upaya kita dalam rangka melaksanakan, ya, mewujudkan agenda-agenda umat Islam. Nah, tentang hubungannya dengan kemerdekaan, maka rumah tangga juga sudah harus merdeka dari sisi intervensi asing yang itu akan mengganggu agenda-agenda rumah tangga kaum muslimin. Jadi dia juga sudah harus merdeka dari berbagai upaya-upaya, ya, upaya-upaya musuh-musuh umat Islam yang ingin merusak agenda kaderisasi generasi umat Islam. Ya. Jadi saat kita bicara kemerdekaan bangsa, itu tentu berawal dari kemerdekaan diri.
Terus juga tidak lepas saat kita sudah berkeluarga itu pun harus tetap bertekad dalam arti tetap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi tujuan juga berkeluarga adalah dalam menegakkan hukum-hukum Allah di dalam rumah tangga. Sehingga kita menjalankan sebagaimana Rasulullah sampaikan, sebagaimana Rasulullah contohkan. Nah, waktu kita tinggal 3 menit Ustaz kalau lihat jam. Tapi saya ingin tanyakan kaitan dengan Allah berfirman dalam Quran, dan ini sering disampaikan oleh para guru-guru kita, para asatidz dalam Al-Quran yang Allah jelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Itu qura berarti kan masyarakat, berarti negeri gitu Ustaz ya. Betul. Itu gimana tuh Ustaz? Tapi waktu kita tinggal singkat Ustaz. Mau penjelasan sih. Baik, itu surat Al-A'raf ayat 96. Iya. 796. Kalau anak ahlal qura amanu wa taqwa. Jadi sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, akan Allah turunkan barokah minas samai wal ardh, berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan. Sehingga turunlah azab seperti itu. Nah, ini perlu dipahami bahwa keberkahan, kebaikan, kemuliaan, kenangan, dan keadilan lebih jauh itu diturunkan manakala penduduk suatu negeri itu amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa, maka akan turun barokah dari langit dan dari bumi. Nah, sementara hari ini yang turun adalah dari langit awan panas, ya kan? Dari bumi gempa bumi, longsor. Kalau hujan banjir, hujan banjir. Jadi musibah banjir kan? Masih mending, belum banjir musibah. Oh iya betul. Nah, jadi itu sudah suatu sinyalemen bagi kita umat manusia, ya, umat yang beriman mampu memaknai ayat tersebut, bahwa kalau mau bahagia kehidupan ini, mau diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi, itu harus beriman dan bertakwa. Sehingga syaratnya itu iman dan takwa. Maka ketika iman dan takwa itu ada di dalam kehidupan penduduk suatu negeri, jangankan ada penyakit yang mematikan seluruh negeri, istilahnya virus, kuman, bakteri, segala macam itu lenyap. Atau kalaupun ada, dia tidak akan mengganggu kehidupan kaum muslimin. Kenapa? Karena binatang sekecil bakteri, virus sekalipun, atau binatang bersel satu sekalipun, itu dia sudah tahu haknya. Kalau mungkin mengganggu yang lain, tidak mungkin mengganggu yang lain. Kalau hari ini kan manusia, hari ini tidak ada yang tenang kayak gitu. Karena bukan hanya bakteri, virus dan sebagainya yang mengganggu. Lebih dari itu. Alam pun mengganggu kehidupan manusia. Macan sampai turun dari gunung ke pemukiman itu lantaran apa? Ya, buaya-buaya sampai memakan manusia. Gunung meletus memusnahkan penduduk di sekitar. Air laut meluap, ya kan? Menyapu seluruh kota dan desa-desa, sehingga bertumbangan, bergelimpangan mati rakyat binasa. Akibat apa ya? Pertanyaan. Bukan hanya cukup dijawab dengan ini ada patahan lempengan Eurasia antara Australia dan Indonesia, sehingga patahan itu mengakibatkan air laut turun kemudian naik secara tiba-tiba. Ini gunung meletus karena terjadi desakan magma dari dalam, sehingga lava itu menekan permukaan gunung, meletus dan menumpahkan laharnya. Ini gempa bumi karena ya secara teknis mungkin. Tapi siapa yang menggerakkan itu semua? Siapa yang menggerakkan gunung meletus? Siapa yang menggerakkan langit untuk mengeluarkan hawa panas? Dan siapa yang menggerakkan bumi bergerak? Kan ada yang menggerakkan. Bahwa kajian teknisnya seperti itu betul, tapi sebagai orang beriman tidak cukup berhenti sampai di situ. Itu yang harus kita
Ini kemerdekaan sampai ke gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Ya karena dampak daripada kemerdekaan, ketidakmerdekaan bangsa dan atau karena tidak memahami kemerdekaan yang hakiki itu. jadi berdampak ke seluruh aspek kehidupan kita. Ya baik Mitra JC, masih ada hal-hal yang ingin saya tanyakan biar kita benar-benar merdeka secara hakiki menurut pandangan yang benar, itu pandangan Islam. Maka karena terbatasnya waktu yang memang kita sudah agendakan, maka mohon maaf untuk pertemuan ini, obrolan ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kemudian hari dengan takdir Allah kita bisa berkomunikasi, bersilaturahim, ngobrol dengan hal yang penting, terutama bagaimana kemerdekaan di negeri kita ini benar-benar merdeka dengan hakiki, terutama turunnya karunia Allah dari langit dan keluar dari bumi yang itu kita rasakan sama-sama, dan juga buat keturunan-keturunan kita. Dan ini saja yang kita bisa obrolkan dalam program Sokban Umat di Radio JIC 107.7 FM yang dipancarkan di Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center Jakarta Utara. Dan kita cukupkan dengan sama-sama, boleh Ustaz kita cukupkan? ya. Ada pesan lagi mau disampaikan? Cukup Lah ya. Ya. Untuk itu mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, Amin. yang susah Allah mudahkan, dan semua itu mudah-mudahan menjadi pahala buat kita semua. Amin. Dan menggugurkan dosa-dosa kita semua. Persiapkan diri kita untuk sama-sama menunaikan sholat Jumat, berikan yang terbaik untuk diri kita dan terutama kepada Islam ini, karena kita hidup bukan untuk sekarang, tapi hidup kita adalah untuk di akhirat kelak, sebagaimana tadi penjelasan Ustaz. Mari kita tutup dengan doa sama-sama, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf atas segala kehilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.